بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا ولمن أحسن إلينا. أشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduk kita, langkah kita ke majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin. Penjelasan secara ringkas daripada kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya panjang. Kisah menjelaskan satu kisah dari Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin qala as-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذاره وأعطي لونا حسنا فقال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال بقر. شق الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. Ini ada 3 orang daripada Bani Israel yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim oleh Allah malaikat. Malaikat dikirim dalam wujud manusia yang tidak dikenal. Tapi Allah kirim mereka ini untuk menguji. Maka kita hati-hati kalau ada orang yang datang terkadang yang minta terkadang apa. Bisa jadi Allah lagi pengen menguji kita dengan sesuatu itu. Bisa jadi malaikat yang datang kepada kita. Ada 3 orang daripada Bani Israel. Yang pertama Aqra.
punya penyakit kusta, ya, penyakit kulit. Yang kedua adalah aqra, orang yang rambutnya ini punya masalah, ya, tidak tumbuh rambut. Yang ketiga a'ma, buta. Ketiga orang ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan faba'atsa, dikatakan inna salasatan, sesungguhnya ada 3 orang daripada Bani Israel. Yang pertama adalah aqra, yang memiliki kulit, penyakit kulit. Kemudian yang kedua aqra, yang rambutnya ini punya penyakit, ya, rontok rambutnya. Wa a'ma, dan budak, yang dan buta. Aradallahu ayyabtaliyahum, Allah ingin menguji mereka semua. Fa ba'atsa ilaihim, maka Allah mengutus kepada mereka malakan malaikat. Fa'atal abras, pertama yang didatangi siapa? Abras, yang punya penyakit kulit kusta. Ditanya sama malaikat, tapi bukan wujud malaikat, wujud siapa? Manusia. Ditanya ayyu syai'in ahabbu ilaika, ditanya sesuatu apa yang paling engkau cintai, engkau sukai. Ayyu syai'in ahabbu ilaika, sesuatu apa yang paling engkau sukai. Faqala launun hasan, punya kulit yang bagus. Ya kan, tergantung orang minta tuh, tergantung hajatnya masing-masing. Ya, kalau orang udah kaya dikasih duit, udah kaya, pengen yang lain aja, sehat. Ya, ada orang yang sehat biasa tapi rezekinya dikit, diminta apa? Minta kaya dan sebagainya. Ini karena memang dia punya penyakit kulit, ditanya sesuatu apa yang paling kau sukai. Dijawab launun hasanun wa jildun hasan, punya warna kulit yang bagus, kemudian kulitnya juga bagus. Kemudian wa yadhhabu 'anil ladzi qadarani an-nas, kemudian meninggalkan, wa yadhhab, menjauhkan dariku, ya, yang telah mengotoriku, yang telah menjadikan aku hina di hadapan manusia. Minta dihilangkan. Biasanya apa, orang kan suka diejek, ya, gara-gara punya penyakit dan sebagainya, diejek dan sebagainya. Penyakitnya tolong dihilangkan, ya Allah, minta dihilangkan. Itu yang dia sukai. Kemudian famassahahu fazahaba anhu qazarhu, kemudian dipegang tuh kulitnya, ya, diusap-usap. Fazahaba, maka hilanglah qazaruhu, penyakitnya. Ya, wa u'tiya launan hasan, kemudian berubah kulitnya menjadi bagus. Senang enggak? Senang. Ya, ada orang rambutnya punya penyakit kulitnya. Kadang-kadang ada yang putih, ada yang ya punya penyakit kulit itu, ya. Kemudian disembuhkan. Ya. Faqala fa ayyul mali ahabbu ilaik, sekarang ditanya lagi, harta apa yang kau inginkan? Tadi kan sesuatu apa yang kamu inginkan, sekarang harta apa? Kira-kira kalau dikasih harta mintanya apa? Ya, faqala al-ibil, minta unta. Mungkin kalau sekarang minta mobil Alphard kali, ya. Ya, minta harta apa nih yang kamu sukai? Fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ibil atau qala al-baqar. Perawinya ragu nih, perawi hadisnya. Bukan, ya, perawi hadisnya ragu. Ini onta atau sapi yang diminta. Syakkar rawinya ragu, onta apa sapi. Fa'utiya naqatan musyara, kemudian diberikan apa? Onta. Dikasih apa? Dikasih onta. Faqala barakallahu laka fiha. Ya, dikasih onta yang sedang, ya, yang besar, sedang ngandung. Kemudian semoga Allah memberkahi, ya, hartamu. Dituain. Barakallahu laka fiha. Memang mau makan minta berkah. Allahumma barik lana.
kawin, nikah, berkah. Barakallahu lakuma. Emang hidup tuh yang penting berkah. Apa? Berkah, kasratul khair. Ya, banyak keberkahan, kebaikannya. Walaupun dikit berkah. Bukan berkat, bukan yang habis orang bajunya minta berkat, enggak. Ini berkah. Sedikit tapi manfaatnya banyak. Ya. Hati-hati, ada harta udah sedikit nggak berkah lagi. Harta dikit nggak berkah. Nah, itu sogokan para caleg buat nyoblos, dikit kagak berkah. Ya, itu tidak ada berkahnya itu. Justru malah bikin petaka. Nanggep-nanggepin. Ya, itu tidak boleh itu. Bukan berkah, petaka. Walaupun ngasih sembako, ngasih duit, ya, tidak berkah itu. Barakallahu laka fiha, berkah. Minta apa? Berkah. Kemudian fatal aqra, kemudian datang malaikat ke orang yang punya masalah dalam rambutnya. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaika, ditanya sesuatu apa yang paling kau sukai, yang rambutnya lagi punya penyakit rambutnya, ditanya sesuatu apa yang engkau sukai. Faqala sya'run hasan, punya rambut yang bagus. Punya apa? Punya rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani, dan menghilangkan penyakit yang ada pada kepalaku, rambutku ini. Ya, qadarani an-nas, yang orang ya membuat apa, mencela diriku. Ya, gara-gara apa? Rambut. Famasaha fadhahaba anhu. Kemudian dipegang lagi kepalanya. Sama siapa? Malaikat. Fadhahaba anhu, kemudian hilang penyakitnya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, kemudian dikasih rambut yang bagus. Mungkin kali iklan sampo sama rambutnya. Ya, dikasih rambut yang bagus. Qala fa ayul mali ahabbu ilaika, ditanya lagi. Sudah dapat rambut yang bagus, ditanya harta apa yang kamu inginkan. Qala ayu syai'in ayyul mali fa ayyul mali ahabbu ilaika. Qala al-baqar fa u'tiya baqaratan hamilan. Dia minta apa? Kalau ada yang apa, harta yang dia inginkan apa kira-kira, kalau ada yang mau ngasih harta yang kau paling sukai? Ditanya apa? Sapi, dikasih sapi yang sedang mengandung. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi ya atasmu di dalamnya. Artinya semoga ini sapinya menjadi berkah, banyak. Ya. Fatal a'ma, ketiga datang, mana? Yang buta. Jadi yang pertama siapa datangin? Yang punya penyakit kulit. Yang kedua punya penyakit rambut. Yang ketiga datang kepada orang buta. Ditanya orang buta, ayu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu apa yang paling kau sukai? Ya. Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nasa, agar Allah mengembalikan penglihatanku dan aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah, kemudian dipegang matanya, kemudian matanya sembuh, bisa melihat lagi. Tapi ternyata ada orang, Pak, yang enggak buta. Ya, jadi di Mesir ada seorang anak, salah satunya juga di Indonesia ada. Ya, ada seorang anak penghafal Al-Quran. Ditanya, apakah engkau tidak minta kepada Allah agar dikembalikan penglihatanmu? Tidak. Aku takut kalau mataku ini melihat, Quranku hilang. Aku takut, ini anak yang buta hafal Quran. Ditanya sama Syekh Fat Al-Kandari, ya beliau, yang suka membuat video-video tentang Quran. Jadi aku tidak pernah minta kepada Allah, walaupun aku bangun malam, aku nggak minta agar Allah kembalikan pandanganku. Aku sudah nikmat dengan Al-Quran. Aku takut kalau pandanganku ini dikembalikan oleh Allah, maka hilang Qurannya.
Ya, karena apa? Banyak maksiat dengan mata. Ya, keluar rumah udah maksiat mata, pulang kerja. Ya, ada orang pengen berangkat kerja pakaiannya ya bukan you can see lagi. Ya, bukan you can see, bukan bisa dilihat lagi tuh. Betul, tapi udah apa? Udah you can touch. Pakaiannya kurang bahan dilihat. Dosa nggak dilihat mubazir. Luar udah dosa aja lagi pandangan mata. Ya, dan sebagainya. Ya. Ditanya nih orang yang buta tadi, agar Allah mengembalikan pandanganku, agar aku bisa melihat manusia, kemudian dipegang matanya, kemudian kembali sembuh seperti semula. Ya, akan bisa melihat. Kemudian ditanya lagi, ya, faqala ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Faqala al-ghanam. Ya. Dikasih minta kambing. Fa'utiya syatan walidan, dikasih kambing yang sedang yang hamil juga. Fantajahazani wa wallada hadza. Kemudian lahir nih semua, melahirkan anak. Fakana li hadza wadin minal ibil. Jadi ini tiga-tiganya dikasih keinginan dikabulkan. Dikasih kulit yang bagus, dikasih rambut yang bagus, dikasih ya penglihatan dikembalikan lagi. Itu semuanya, yang dikasih onta, yang satu dikasih apa? Sapi, yang satu dikasih kambing. Semuanya berhasil. Peternakan sampai satu lembah isinya sapi. Punya yang tadi rambutnya rusak. Kemudian satu lembah isinya onta. Satu lembah isinya apa? Kambing. Tiga-tiganya berhasil. Sukses, diberkahi semuanya. Doa siapa? Malaikat. Barakallahu laka fiha. Ya, itu semuanya berhasil, banyak. Jadi orang kaya. Tadi miskin, udah miskin punya penyakitan lagi. Ya, udah miskin punya penyakitan, kemudian jadi kaya. Allah uji nih. Ternyata ya nanti kita lihat gimana kisahnya. Kalau saya kasih tahu duluan nanti nggak enak, endingnya enak. Ya. Jadi fakana bihadza wadin minal ibil. Ini yang tadi punya penyakit kulit, satu lembah isinya apa? Onta punya dia semua. Banyak berarti satu lembah. Kemudian walihadza wadin minal baqar. Dan ini juga lembah isinya apa? Sapi. Walihadza wadin minal ghanam. Yang ini lembah isinya apa? Kambing. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'ati. Faqala rajulun summa innahu atal abras fi suratihi wa hay'atihi. Faqala rajulun miskin. Ya, kemudian datang malaikat. Datang malaikat dalam bentuknya wa hay'ati. Ya. Jadi manusia lagi malaikat. Datang. Diuji lagi nih. Ya, tapi jadi orang miskin. Beda. Kalau tadi jadi orang yang mengabulkan permintaan. Sekarang jadi orang yang membutuhkan, diuji nih. Ya. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at biyal jibalu fi safari. Saya ini orang miskin. Ya, bekal saya habis. Inqata'at biyal jibalu fi safari, sudah melewati berapa gunung yang dilewati. Fala balagha li al-yawm illa billah, enggak ada lagi harta yang saya miliki kecuali ya Allah Subhanahu wa taala, summa bika, dan engkau. Tidak ada lagi yang dapat saya laisa fala balagha ya, li al-yawma illa billah. Enggak ada lagi saya berharap kecuali kepada siapa? Kepada engkau, dan kepada Allah, dan juga kepada engkau. As'aluka billadzi a'taka al-lawn al-hasan. Saya minta kepadamu ya billadzi, dengan yang memberikanmu warna kulit yang bagus, ya, warna yang bagus dan kulit yang bagus dan harta. Ba'iran atabalaghu bihi fi safari, yang bisa menyampaikanku dalam perjalananku. Jadi minta bekal, karena apa? Ini kagak nyampe nih. Kalau pengen pulang kagak nyampe, bekalnya udah habis. Ya.
Dikatakan saya mohon kepadamu, as'aluka billadzi, saya minta kepada yang telah memberikanmu. Saya meminta as'aluka, mohon kepadamu yang telah memberikan kepadamu apa? Warna yang bagus, kulit yang bagus, harta. Ya, kemudian ba'iran, minta apa? Onta. Kan ontanya udah banyak. Ataballagu bihi fi safari, ya, yang bisa menyampaikan aku dalam perjalanan. Faqala al-huququ katsira, kebutuhan saya banyak. Nih, udah kaya begini nih. Ya, udah kaya. Udah punya onta banyak. Ya, ibarat udah punya mobil banyak, udah punya gede, udah gedung. Ya, padahal dulu orang susah, datang orang susah sama dia minta. Padahal kalau dikurangin satu kagak berkurang, saking banyaknya tuh onta. Hartanya saking banyak, dia bilang urusan saya banyak. Al-huquq katsirah. Ya, biasa. Ya, faqala ka'anni a'rifuka, kayaknya saya kenal kamu. Ka'anni a'rifuka, kemudian berkata, kayaknya saya kenal kamu. Kata siapa? Kata tadi malaikat yang rupa jadi manusia. Kayaknya saya kenal kamu. Bukankah kamu ini yang dulu punya kulitnya jelek? Ya. Kemudian miskin, kemudian Allah berikan kepadamu nikmat dengan warna kulit yang bagus, dengan apa lagi? Dengan onta. Faqala innama waristu hadzal mal kabirun an kabir. Ini sombongnya begitu, bohong. Ini harta warisan dari engkong saya. Kata dia ini mah warisan dari engkong saya, kabir min an kabir. Udah turun-temurun nih harta ontak saya, kata dia. Ini sombongnya begitu tuh. Udah orang susah ngakunya harta. Bukankah kamu ini dulu orang miskin, kemudian punya penyakit kulit, ya, kemudian Allah kasih nikmat kepadamu. Kayaknya saya kenal kamu, kata siapa? Kata malaikat yang berupa jadi orang miskin. Sombong lagi, dia bohong. Enak aja. Innama waristu hadzal mal ya kabirun an kabir, dari kakek saya, kakek turun-temurun nih harta saya. Ya, udah bohong. Ada nggak yang begini tuh orang? Hati-hati yang diuji sama malaikat, ngakunya nih harta kadang-kadang udah boleh pinjaman juga sombong lagi. Ya. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kata tadi orang miskin tadi yang datang malaikat, hati-hati makanya. Kalau kamu bohong, maka Allah akan mengembalikan ya seperti semula, jadi miskin lagi. Ya, in kunta kadziban, jika engkau dusta, fasayyarakallahu, Allah akan menjadikanmu ila ma kunta, yang dahulu kamu adalah orang susah. Kalau kamu itu ila ma kunta, kalau kamu memang kaya, kamu orang kaya, tapi kalau kamu dulunya miskin, kamu jadi orang miskin lagi. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi, kemudian datang kepada siapa? Aqra, yang punya rambut rusak, penyakit di rambutnya. Sama. Ya, datang lagi. Faqala mithla dzalika, ngomong lagi. Ya, saya di dalam perjalanan, bekal saya habis, kata siapa? Kemudian nggak bisa sampai, boleh nggak saya minta satu sapi yang dari kau miliki di satu lembaran, sapi dia banyak. Ditanya, ya, nggak dikasih. Hajat saya banyak, urusan saya banyak, ya itu. Terus ditanya lagi, kayaknya saya kenal kamu, bukanlah kamu dulu yang orang miskin punya penyakit ya rambutnya, katanya. Nah, kemudian Allah kasih kamu harta, ya, dikasih apa? Harta, kekayaan. Ngomong lagi, enak aja, ini dari engkong saya, ya, engkong saya, warisan. Berkata lagi, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kemudian datang lagi kepada orang yang buta, ya, dengan bentuk yang sama. Jadi orang miskin kemudian berkata, saya ini orang yang sedang dalam perjalanan, bakal saya habis untuk sampai kepada tujuan. Tidak ada yang dapat menyampaikan saya kepada tujuan saya kecuali siapa? Kecuali Allah dan engkau. Maka aku mohon kepadamu dengan yang telah mengembalikan
penglihatanmu syatan ataballahu, saya minta sama kamu apa? Kambing menjadi bekal saya. Ya, untuk mana? Jalan pulang. Kan lumayan kalau kambing ini dijual bisa bekal saya untuk pergi dalam perjalanan. Faqala kuntu a'ma faraddallahu inni basari. Ini ngaku dulu saya ini orang susah. Kata yang buta, beda lagi sama yang tadi tuh. Ya, orang boleh bilang, iya saya dulu orang susah, kemudian gak punya apa-apa. Allah kembalikan penglihatan saya dan Allah beri saya dengan nikmat, itu seekor ya kambing yang sedang hamil. Kemudian dia terus berkembang jadi banyak. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Silakan ambil, terserah mau ambil berapa, ambil aja. Ada yang begini. Ya, padahal banyakkan onta, banyakkan sapi. Ya kan? Kalau satu sapi aja sama satu onta kan mahalan. Ya, satu onta 7 kambing kan kalau mau kurban ya. Ya. Kata yang buta tadi, ambil, terserah. Dulu saya orang susah, ambil. Ya, kan enak begini nih. Ya. Ini yang udah dulunya miskin, kemudian kaya. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Fa wallahi la ya ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Ya, demi Allah. Ya, tidak akan aku berusaha ya ujhaduka al-yawma bi syai'in akhadtuhu lillah. Faqala amsik malak. Ya. Maka nggak diambil, pegang aja hartamu, nggak jadi nggak jadi diambil. Faqad radiyallahu anka wa sakhata ala sahibaika. Amsik malak, kata tadi orang yang miskin tadi, nggak jadi, ya. Kata malaikat, fa innama abtulitum. Ya, hanya saja kalian ini semuanya lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah redha sama engkau. Sama siapa? Yang buta. Tetapi Allah murka sama siapa? Tadi yang punya penyakit rambut dan punya penyakit kulit. Ya. Jadi usyara, an-naqa al-usyara itu unta yang sedang hamil. Ya, intaja artinya tawalla nitajaha wa natid linaqah kal qabilah lil mar'ah. Jadi pasangannya. Jadi di berternak ya, pasangan daripada naqah yang apa? Untanya ada pasangannya. Al qabilah lil mar'ah wa qawlu wallada hadha. Melahirkan. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, jauhi sifat pelit. Ya, pelit jauhi. Jadilah punya sifat dermawan. Ya, walaupun gak punya dermawan. Jauhi sifat apa? Dikatakan min akbahis sifat yang paling buruk adalah pelit. Fa innahu hamala itu. Allah telah menguji, memberikan kehinaan kepada dua orang dengan nikmat. Kemudian wajahadaha, kemudian dikufuri. Lupa bahwasannya Allah kasih kita nikmat. Yang berikan nikmat siapa? Allah. Itu tadi orang yang enggak punya, kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kufuri nikmatnya. Ya, salah satu ciri orang bersyukur nikmat itu memberi, berbagi, memberikan nikmatnya. Allah ingin melihat ya bekas nikmatnya itu terlihat kepada orang lain dengan sedekah, berbagi. Ya, berbaginya bukan kalau lagi pemilu doang, jadi caleg bagi-bagi. Enggak, itu memang kebiasaan
Maka Rasulullah dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Baginda Rasulullah ada orang yang sangat dermawan, apalagi kalau masuk bulan suci Ramadan lebih sangat dermawan lagi. Ya, bahkan ada orang yang minta akan dikasih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah ya, datang tamu ke rumahnya baginda Rasulullah. Rasulullah nggak punya apa-apa, tetapi karena ingin menjamu tamu, saking menghormati tamu, karena tamu ini membawa berkah dan membuang daripada kesialan-kesialan, membuang daripada musibah-musibah, sehingga Rasulullah menggadaikan baju perangnya, digadaikan kepada orang ya Yahudi itu. Ya, ceritanya untuk apa tuh menggadaikan? Untuk menjamu tamu. Ya, saking ingin menghormati seorang tamu. Itu, maka jangan pelit-pelit. Ya, insyaallah orang yang dikatakan al-bakhilu ba'idun minan nas, ya, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh daripada manusia tapi dekat kepada neraka. Kebalikannya, orang yang dermawan dekat kepada manusia, dekat kepada Allah, dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang pelit mah mendingan juga ya, orang pada senang-senang aja. Ya, itu. Cuma kecipratan apa tuh. Ya. Jadi jadilah orang yang dermawan, jangan menjadi orang yang pelit. Ada tetangga yang butuhkan, bantu, ya. Enggak biasa kalau dia meminjamkan. Hati-hati Pak, meminjamkan uang itu, meminjamkan pengutangin orang tuh pahalanya besar. Ini kita lagi ada duit, orang butuh, ya, kemudian kita pinjam, kemudian tuh orang jatuh tempo belum bayar, ntar saya bayar hari Senin misalkan, ternyata nggak dibayar juga tuh Senin, ya, itu selama dia nggak bayar, misalkan terjadi Senin sampai seminggu, itu setiap hari dihitung sedekah sejumlah yang dia pinjamkan. Seakan-akan kita sedang bersedekah, dia pinjam 100.000, kemudian ditangguhkan selama 10 hari. Berarti selama 10 hari kita bersedekah kepadanya 100.000. Itu dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita kasih. Maka dikatakan sebaik-baiknya perbuatan itu adalah kita memenuhi kebutuhan orang lain, hajat orang lain. Ya, qada'u hawaijin nas, memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Maka mudah-mudahan ini kebutuhan kita semuanya dipenuhi. Ya, lewat jalur mana saja. Ya, mudah-mudahan dengan pemimpin yang adil terpenuhi semua. Ya, jangan asal pilih. Ya. Jangan dikasihnya cuma 100.000, nanti 5 tahun nganggur, 5 tahun lapar, 5 tahun susah sulit gara-gara sembako cuma 100.000. Masa hari doang habis berapa hari. Cuman dari 5 tahun susah kerjaan. Ya, sulit. Lo lihat loh, alhamdulillah dulu angkot tuh susah, naik angkot tuh susah, main kejar-kejaran, trayek. Dulu kalau di Jakarta naik Kopaja susah, berhentinya di mana aja. Ya, sekarang alhamdulillah yang sopir angkot juga enak. Kenapa enaknya? Digaji, bukan penumpang, ada penumpang udah dibayar. Kenapa? Kalau pemimpin yang adil itu aman, rezekinya lancar. Cuma ada satu hadis Rasulullah bisa sampaikan. Ya. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, sayati zamanun 'alan nas la yubali ma akhadha minal mal amin halalin amin haram. Hadis sahih Bukhari. Akan datang satu masa di mana manusia udah nggak peduli lagi itu duit diambil dari mana. Yang udah mikirin lagi, yang penting dapur lagi kosong, kagak ada kompornya pada mati, kagak ada minyak, kagak ada duit. Yang penting kenyang, yang penting punya duit, yang penting punya jawaban, punya kendaraan. Nggak udah peduli halal atau haram, udah ngeliat lagi. Dikata Rasulullah, ini kan mukjizatnya. Jadi Rasulullah itu mengetahui keadaan akhir zaman. Mengisahkan dulu tidak ada. Ya, dikatakan akan datang satu masa, ya, di mana orang ketika mendapatkan sesuatu nggak lihat lagi ini halal atau haram, main ambil-ambil aja, comot-comot aja.
Ya. Ini kenapa? Karena lemahnya iman. Kalau sudah lemahnya iman, datang hadis lain. Sayati zamanun khada'at, akan datang satu masa di mana banyak penipu-penipu. Orang yang jujur ya dibilang bohong, yang bohong dibilang jujur. Yang khianat diberikan amanat, yang orang yang amanah dikhianati. Itu sebabnya apa? Sebabnya karena harta haram. Karena duit haram. Karena suka nanggepin duit yang nggak jelas tuh. Ya. Padahal apa? Dia ngasihnya sedikit, ntar dia dapatnya lebih banyak. Gak mungkin, Pak. Orang ngasih Bapak, dia dapatnya dikit. Berkali-kali dari apa yang dia berikan sama kita. Ya. Kecuali yang jujur. Ya, dia ngasih nih. Ya, misalkan mau kampanye habis duit berapa. Nanti proyek untuk yang lain, ini hati-hati. Kalau sudah kaya, lupa. Maka jangan cari yang begitu. Kufur nikmat. Dulunya susah, dibantu minta suara datang, udah dapat suara, udah kepilih, lupa sama kita. Ada nggak begitu? Nah, tuh. Kita itu jangan dermawannya gitu musiman. Apa dermawannya musiman? Kalau mau pemilu orang nyalek dermawan, puasa Ramadan dermawan, ya Ramadan nggak dermawan. Maka sedekah yang numpuk ya Ramadan. Ya, ekonomi makin menunjak, padahal orang pada puasa tapi makanan makin banyak pengeluaran. Kebutuhan bulan puasa lebih banyak dibandingkan kos ya beras dan sebagainya di luar bulan puasa. Nah, itu. Jadi jangan kufur nikmat apa yang ada pada kita. Ya, berikan. Wal bukhru wal kadhibu mujiban li ghadabillah. Mujibani li ghadabillah ta'ala. Pelit dan dusta itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian kama hasala lil abras wal aqra, sebagaimana terjadi kepada orang yang kusta dan punya penyakit rambutnya. Nah. Pertama apa? Bohong. Ya, banyak yang bohong sekarang. Katakan al-kadhib ra'su kulli dzunub. Tukang bohong itu pangkalnya dosa. Pangkalnya apa? Dosa. Ya, sekarang manis-manis semuanya. Semuanya manis, ngomongnya enak semua. Alek kan kalau ngomong enak semua. Ya, manis janjinya, tapi buktinya pahitnya banyak. Ya, daripada hati-hati bohong sama apa tadi? Dibilang hartanya dari mana? Oh, ini mah dari engkong saya. Ya, itu emang saya udah kaya. Padahal waktu nyalek orang miskin, kemudian kepada caleg dia mau jadi kaya, lupa dia. Ada nggak begitu? Ada. Ya, itu dulu mah datang. Ya, mau datang. Sekarang udah gak datang lagi, udah gak pilih. Ya itu. Alim, sampai yang perempuan untuk aurat datang majlis taklim, ditangin keliling-keliling. Bela-belain sampai di Burgot. Apa? Itu Burgot, jangan dusta, jangan apa? Jangan dusta, jangan pelit. Kenapa? Karena orang yang dusta dan orang yang pelit menyebabkan murkanya Allah Subhanahu. Jujur aja, jujur. Ya, maka ya, lihat yang kita pilih ini siapa. Lihat orang jujur sama orang dermawan. Dermawannya jangan mahkotan doang ya. Mahkotan itu apa ya? Jangan ya tempo lagi pengen jadi dermawan. Itu juga bukan uang dia. Uang siapa? Uang orang ya. Kemudian as-sidqu wal karam min as-sifatil hamidah, jujur. Kemudian mulia, merupakan sifat-sifat yang mulia. Jujur dan dermawan. Al-karam artinya yang dermawan, jujur sama dermawan ini. Ya, orang kalau sudah dermawan jujur tuh disenengin. Kalau orang dia meninggal tuh banyak yang sedih. Kalau yang pelit sedih gak? Mungkin pada girang kali kalau yang pelit. Ya, ini orangnya dermawan. Setiap bangun masjid dibantu.
Kemudian orang susah dibantu juga. Ada anak-anak yang putus sekolah dia bantu. Banyak. Masih ada yang begitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Amin. Berarti kan kaya. Ya, karena nggak semua yang kaya begitu. Nggak semua yang kaya begitu. Tapi yang begitu insya Allah kaya. Ya, itu. Jadi dia mengolahin orang banyak. Saya sampaikan kemarin itu ada orang yang mengumrohkan 100 orang. Ya, kemudian beasiswa, ngasih beasiswa banyak. Beasiswa orang-orang, kemudian orang-orang susah dan sebagainya. Ya, punya yayasan dan sebagainya. Itu berkhidmat untuk umat. Ya, mudah-mudahan orangnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ittasafa bihima dzalikal a'ma fahamalahu 'ala syukri wal jud. Sebagaimana tadi orang yang buta, dia fahamalahu 'ala syukri wal jud, udah dia bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga dia menjadi orang yang dermawan, yang baik. Ambillah silakan, yang mau emang dulu emang orang susah, ambil aja dah sesukanya. Ya, yang dibutuhkan ambil. Fanala dzalika maradatillah. Kemudian dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa inna Allah taala allama yadhhar min amal insan. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala kepada yang tampak. Ya, kemudian kepada niat, maka banyak-banyak beramal soleh. Ya, jadi kalau kotak lewat jangan pura-pura tidur. Ya, ntar kalau udah lewat baru pada bangun. Udah kelagapan. Kalau kotak lewat, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah kelewatan, alhamdulillah. Ya, udah gitu ngantuk, pengen masukin ada 2.000, 100.000. Ternyata salah masuk, yang masuk 100.000. Pusing dia. Ya, emang orang pelit begitu, pusing. Salah masukin duit begitu. Ya. Harta kita tuh sebenarnya yang mana? Kalau ada orang, ya ada orang punya duit 1 juta. Ya, kira-kira masuk kotak amal berapa? Ada duit 100 ribuan, 10 ribuan, 50 ribuan, 2 ribuan, 5 ribuan. 2.000. Ya Allah, sian amat. Ya. Itu hartanya yang mana? Yang 900 ya, 98.000 apa yang 2.000? Harta dia yang 2.000, bukan yang 900 ya, 98.000. Kenapa? Karena itu yang kekal. Ma indallahi ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada pada kita akan hancur. Makanan keluar jadi kotoran, pakaian jadi rusak. Tapi harta yang kita dermakan itulah harta kita. Ya, kalau meninggal coba dah lihat. Ada orang kaya rumahnya 40. Jadi kemarin yang tempat karantina anak putri itu punya rumah 75. Bingung rumah 75 ngurusnya kemana? Ya, apa aja kita bingung. Rumahnya gede, 100.000 meter rumahnya. Ditempatin salah satu dengan anak-anak yang lagi persiapan ya wisuda 30 juz. Ya. Banyak gak? Ya. Jadi kalau ada orang punya harta banyak, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ada orang nih kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, meninggal. Lihat ya, sekarang lihat. Yang dibawa tuh sama orang kaya apa? Rumahnya dibawa enggak? Kagak. Istrinya ada 4. Cantik semuanya. Dibawa enggak? Mobilnya Alphard, mobil yang keren-keren, mahal-mahal, dibawa enggak? Bajunya yang mahal, harganya sampai belasan juta. Saya pernah nanya ada orang saya tanya, ini baju berapa? 14 juta. Astagfirullahaladzim, 14 juta. Motor kita kalah sama baju dia. Ya, beneran. Saya tanya, ini baju berapa? Murah Ustaz, 14 juta. Sama ini orang kaya. Kalau meninggal jangan dipakai sama orang miskin apa? Sama enggak?
sama kain kafan. Nggak ada bedanya sama orang miskin kalau udah meninggal. Ya semuanya nggak dibawa. Itu harta yang dia tinggalkan punya siapa? Punya ahli warisnya, bukan punya dia. Yang dia bawa adalah amalnya yang dulu dia pakai buat karantina, yang dulu dia wakafkan buat masjid, yang dulu dia pakai buat sedekah, yang buat dia nafkahkan anaknya, ya, buat nafkah istri dan sebagainya. Itulah yang menjadi amal kebaikan dia. Sedangkan yang ditinggalkan mana yang lebih banyak? Yang dibawa atau yang ditinggalkan? Kita tanya masing-masing sama kita. Ya, kira-kira banyakkan yang kita bawa atau yang kita tinggalkan? Maka jadikanlah sesuatu yang kita bawa lebih banyak daripada apa yang kita tinggalkan. Ya, sampai Rasulullah meninggal nggak bawa apa-apa, nggak ninggalin warisan. Rasulullah nggak meninggalkan warisan. Ya, yang Rasul tinggalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah banyak harta kita, datang kegiatan masjid, membangun masjid susah. Aduh, hajat saya urusan lagi banyak banget. Ini depan kan lagi kan belum kelar, masih ada yang mau dibawasin lagi, masih ada. Udah saat itu satu rumah saya dah gitu. Selalu begitu, keren banget kan? Ya, susah. Ya, itu. Maka walaupun sedikit bantu. Ada 5.000 bantu, ontong lewat datang ke masjid bikin mudah, bikin parkir motor, kan mudahin orang sholat. Jadi banyak jamaahnya, mempermudah. Ya, walaupun cuma 5.000 ada duit saya di situ. Kan kagak enak kalau tembok ada bolong dikit. Ya, kata Rasulullah kalau ada tembok bolong dikit itu nggak enak kelihatan, nggak indah. Ya, maka berharga walaupun hanya Rp1 saja. Maka disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah diri kalian daripada api neraka walaupun dengan setengah korma. Artinya sedikit aja Allah bisa menjauhkan daripada api neraka, apalagi banyak. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Syikki tamrah itu bukan satu korma, bukan satu biji, tapi setengah biji. Kalau kita ikhlas karena Allah, itu bisa menjauhkan. Ini hadis asbab urutnya itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu datang seorang ibu-ibu punya anak 2. Ya, Aisyah nggak punya apa-apa, cuma ada korma doang atu. Ya, cuma atu-atunya dikasih sama itu ibu-ibu, dikasih saya punya ada korma doang atu. Dikasih, kemudian dia punya anak 2, nangis lagi udah kelaparan, dibelah 2. Yang satu buat anaknya, satu dimakan. Ya, maka ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhkanlah diri kita daripada api neraka walaupun hanya dengan setengah. Artinya sedikit aja bisa menyelamatkan daripada api neraka, apalagi kalau la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ya, bisa jadi yang kecil itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ya Allah punya duit cuma 2.000 doang pengen bantu, kayaknya gak enak banget. Udah, enak-enak masukin, cemplungin. Ini kagak enak masih masukin. Cemplungin kotak. Ya, walaupun hanya berapa? 2.000, 5.000, syukur-syukur bisa lebih. Ya, kalau nggak ada kasih. Kan coba saya tanya. Harta setengah, kita punya duit 5.000. Setengahnya berapa? 2.500. Kalau kita punya duit 5.000, kita sedekah 25.000, 2.500 banyak nggak? Banyak. Kalau ada orang punya duit 100 juta, sedekahnya 100.000, banyak atau dikit? Dikit. Setengahnya berapa? Jadi kalau kita punya dikit kan lumayan, ya Allah udah dikit. Ya kan setengah harta kita gitu. Ya kan 2.000. Kalau punya duit cuma 5.000, kita sedekahnya 5.000, kan semua harta jadi begitu. Ada lagi. Ya, tapi nggak tahu kalau yang di ATM. Jangan sengaja bawa di kantong yang dikit. Sekarang kan udah ada pakai udah Bang? Ya, tinggal gini dong, saya sudah enak. Ya, jadi jangan jadi orang yang apa? Yang pelit. Ya, kemudian boleh kita menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel, boleh. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, ya, haditsu an Bani Israel wala haraj, kata Rasulullah. Berbicaralah tentang kisah-kisah Bani Israel, tidak ada dosa. Ya, diperbolehkan. Ya, ini Rasulullah menceritakan tentang kisah tiga orang Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah ini, menjadi orang yang apa? Orang yang jujur, menjadi orang yang dermawan, tidak menjadi orang yang pelit. Ya, kenapa orang yang pelit itu jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, dekat kepada neraka. Gitu. Ya. Jadi jangan kalau buat urusan maksiat paling getol. Urusan akhirat pura-pura nggak tahu. Ini kalau udah 17-an ada panggung dangdutan nomor 1. Nyawer paling banyak. Tapi kalau udah urusan mau maulid buat pengajian susah. Ya, pura-pura banyak urusan. Gak punya duit. Nah, jangan, harta kita tuh ditanya oleh Allah 2. Pertama, hartanya diambil dari mana? Kedua, dikeluarkan untuk apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu. Diambil dari apa duit kita? Halal nggak nih? Halal. Oh, alhamdulillah. Kalau haram ambil nggak? Hah? Haram ambil nggak? Banyak. Ambil. Ya. Jangan. Ntar kalau ada caleg ngasih duit nih serangan aja 100.000 ambil kagak? Ambil duitnya, jangan coblos partanya, dosa juga sama. Enak aja, betul-betul. Ya, ambil duitnya, jangan coblos partanya, sama juga dosa. Ya, yang benar jangan diambil, jangan dicoblos. Ya, cari yang lain, yang memang amanah. Kecuali itu orang memang biasa ngasih. Ya, ada orang kebiasaannya rutin. Tiap bulan dia ngasih. Kemudian dia nyalonin ngasih lagi, yang ada masalah orang sebelum udah ngasih. Ya itu. Ya, jadi boleh kalau yang kayak begitu. Ya. Jadi ini saja disampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang banyak. Mudah-mudahan kalau udah punya rezeki banyak, pandai bersyukur, tidak berdusta, tidak banyak berbohong. Mudah-mudahan bermanfaat dunia, manfaat akhirat, bisa kita berbagi kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya ibadah adalah kita memenuhi kebutuhan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah azim, subhanallah azim. Bisyakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا بسط الرزق، اللهم يا بسط الرزق لمن يستوسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة وغير تعب ولا نصب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.